Satu hari ya, setiap hari kita terus berbicara, ya, tidak berhenti berbicara. Bahkan tidak hanya kita, ya guru-guru aja sibuk berbicara setiap saat. Ya, dan itu sering kita mendengar, bahkan mereka ya saling bersautan, ya suaranya cici gitu ya. Kenapa hal ini? Ya, Anda coba ya renungkan kenapa hal ini. Ya, dan kita mengetahui ya di dalam bahkan hidup keluarga, ya di mana waktu kita sibuk hanya untuk ya baik berbicara ataupun masak, maka itu hal yang sangat perlu. Ya. Dan apa yang jadi hal yang dibicarakan dalam percakapan tersebut? Dari topik pembicaraan seperti itu, apa yang Anda bisa dapatkan? Ya, sampai ya kita tertidur. Sebelum sampai tertidur, kita terus berbicara sepanjang saat. Ya, dan kita sering tidak menyadari hal ini. Ya, hanya ya karena hal-hal yang tidak perlu, kita hanya membicarakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Because of the forgetfulness of Krishna, we talk so much. Ya, karena kelupaan kita kepada Krishna, kita terlalu banyak menggunakan daya bicara kita. If we remember Krishna, we don't need to talk so much. Ya, ketika kita ya dikatakan mengingat Krishna, kita tidak akan banyak berbicara. Haridas Thakur, you see, how many hours he chants? Ya, seperti Sila Haridas Thakur, berapa jam beliau mengucapkan nama suci? 300,000, no? 300,000 nama. Hare Krishna Mahamantra. Ya, mengucapkan nama Mahamantra Hare Krishna 300,000. Yes, he try to talk to you. Apakah dengan cara duduk demikian ada waktu untuk berbicara dengan kalian? Talk to anybody. Ya, berbicara dengan orang lain. And this called Raghunath Das, 22 hours in a day chants. Ya, Raghunath Das Goswami juga melakukan hal yang sama. Bahkan itu dikatakan sampai 22 jam hanya mengucapkan nama suci saja. Is any time to talk to us? Apakah ada waktu untuk berbicara dengan kita? On 2 hours for his personal use. Ya, dan dia menggunakan hanya 2 jam saja waktunya untuk not ya. Not 2 hours, hardly 2 hours. Ya, dikatakan bahkan itu tidak sampai 2 jam seperti itu, menggunakan hanya kepentingan yang mendasar dalam kehidupannya. Within this 1/2 hour, he has to do everything. Ya, di dalam ya waktu yang sangat singkat itu, dia harus melakukan dalam 1 jam, dia harus melakukan segalanya. To take rest, to take bath, to eat, everything. Ya, dan itu jelaskan bagaimana dia menggunakan waktunya untuk mandi, untuk makan, ya hal-hal yang mendasar seperti itu, yang hanya dalam waktu yang sejam. He has any time to talk to others. Apakah itu artinya mereka punya waktu untuk berbicara dengan yang lainnya? But in our cases, we have so many times to talk. Tetapi berhubungan dengan diri kita, kita punya banyak waktu untuk berbicara-bicara saja. It is due to forgetfulness of the Krishna. Karena disebabkan oleh kelupaan kita kepada Krishna. When you remember Krishna, you don't like to talk. Ya, ketika Anda ya ingat kepada Krishna, Anda tidak akan berbicara untuk hal-hal yang tidak perlu. Even you may not feel hungry also. You see. Bahkan itu dijelaskan ya rasa lapar itu tidak muncul. The
Raghunath Das, how much he eats, you know? Anda tahu seberapa banyak dari Raghunath Das Goswami beliau makan seharinya? Half cup of buttermilk. Ya, itu dijelaskan. Ya, hanya setengah gelas dari buttermilk dalam sehari. Haridas Thakur doesn't have time to eat. Bahkan Haridas Thakur itu tidak ada waktu untuk makan. Mahaprabhu brought prasad, Jagannath prasad for him. And then he didn't look at it. Hey, Haridas, I am keeping the prasad here. You take it. And Mahaprabhu said, he doesn't have time to look at it. Ya, bahkan itu ketika karena beliau tidak ada waktu seperti itu, bahkan Mahaprabhu sendiri membawa ya prasad dari Jagannath Puri untuk diberikan kepada ya Srila Haridas Thakur. Tetapi Srila Haridas Thakur untuk memandangnya saja tidak sempat begitu karena kesibukan beliau. So something is hungry, mitigated. Ya, melalui pengucapan nama suci, segala rasa laparnya menjadi hilang. But here, we are always thinking, what type of food was I? Maharaj has come, this many items, who told you this many items? Cooking and cooking, that's it. Dan itu dijelaskan, ini Maharaj ini datang ya harus banyak jenis makanannya ya, dan terus akhirnya semuanya sibuk memasak aja. In the name of Maharaj, they enjoy it. Jadi dia atas nama ya Maharaj dia menikmati hal itu. And blame goes on Maharaj. Saya akan salahkan Maharaj dalam hal ini. So nice devotees, you see. Ya, mereka adalah penyembah yang baik. It's appreciable. Ya sangat diapresiasi atas sewanya. Our business is like that because surely still we are here to love the Krishna. Ya, karena sebenarnya sampai kita mendapatkan cinta kasih dari Tuhan The subject matter is about that. Ya, dan semua pokok bahasan yang kita bicarakan hanya bagaimana bisa mendapatkan hal itu. When we have established our relationship, our lost relationship with Krishna, no? Ya kan? We will forget everything. Ya. Jadi sampai ya di mana kita bisa menemukan kembali hubungan kita dengan Krishna, maka kita pada akhirnya nanti akan kita ya melupakan segalanya, hanya mengingat Krishna. Simply remembering Him, all our desires are satisfied. Ya, hanya dengan cara mengingat beliau ya Tuhan si Krishna, maka semua keinginan kita telah terpenuhi artinya. That is why that is said. So by Karena itu di so sini that ya sah itu certainly wahai pasti Pumsam for mankind, pungsam bagi umat manusia. para sublime, Para artinya mulia, dharma, dharma, occupation, kedudukan, joto, yata which dengan itu, bhakti, bakti, devotion service, pelayanan bakti, alukhaji, adoksani unto excellence, kepada yang melampaui alamat, ohituki, ahituki, costless, tanpa sebab, apratihata, apratihata, unbroken, tanpa putus, bhaya, bahaya dengan itu, by which atma, atma, the self, sendiri, suprasiddhi, suprasidati, completely satisfied. puas penuh. When we know our position, we are completely satisfied. We are not satisfied. Why? We do not know our position. Ya, sampai kita mengerti kedudukan kita yang asli, maka kita bisa menjadi puas sepenuhnya. Dan kenapa hal-hal yang muncul seperti ketidakpuasan tersebut itu disebabkan karena belum kita mengerti posisi sejati dari kehidupan kita. Now, paradharma. What does it mean by paradharma? Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan paradharma? Sublime. Paradharma itu artinya mulia, Best, pure one. yang terbaik, yang murni di antaranya. Dharma means occupation. Dharma sendiri itu artinya tugas dan kewajiban. Dharma means to bring one to his original position. That is called dharma. Dan juga dharma itu juga berarti bahwa dia harus mencapai kedudukannya yang asli. To bring oneself to his own original position. Ya, untuk menjadikan dirinya ya ke posisi di mana posisi yang asli atau posisi kedudukannya yang sebenarnya. Now the question is, what is our original position?
Sekarang tentu pertanyaannya akan muncul, apa itu ya kedudukan kita yang sebenarnya? What is our original place? Apa posisi kita yang sejati? Servant of the Lord. Servant of the Lord. Our original position is servant of the Lord. Ya. Being a servant of the Lord, what is our duty? Ya tentu saja ya, kita tahu bahwa posisi kita yang sejati adalah pelayan dari Tuhan. Ya di mana dengan mengatakan diri kita pelayan, apa tugas kita sejatinya? To serve the Lord. Untuk melayani Tuhan. That is our original position. Dan itu adalah posisi sejati dari makhluk itu. There is no question of the Hindu Dharma or Christian Dharma or Buddha Dharma. Ya karena itu tidak ada ya akan pertanyaan bahwa ini hanya Hindu Dharma, kemudian Buddha Dharma, ataupun agama lainnya, Dharma dari agama lain. So according to dictionary, material dictionary, sometimes we find religion is faith, religion is not faith. Ya kadang-kadang kalau Anda lihat kamus besar ya dari bahasa itu, ya kadang-kadang dikatakan ya agama itu artinya keyakinan seperti itu. Tidak hanya seperti itu. Occupation can be changed. Ya itu dikatakan dharma itu adalah sesuatu yang merupakan kedudukan dasar yang dimana tidak akan bisa As dirubah. for example, mother, Ya contohnya seorang ibu. how she can change her mothership? Ya bagaimana dia menghilangkan rasa keibuannya. Even in a how is called the tiger, animal kingdom you see. Tiger, tigers. Ya itu seperti halnya ya singa betina seperti harimau betina seperti itu ya Take care of her kids, no? ya menjaga Calf. ya seperti itu ya putra-putranya dari harimau itu Till they grow up to 18 months or 2 years old. ya dari sampai dia lahir sampai dia berusia 2 tahun. While calf has ability to pray. Dan kemudian ketika dia mempunyai ya kekuatan untuk ya mangsa yang lainnya, Only that she left its calf, you see. dan kemudian baru dia meninggalkan ya anak-anak dari harimau tersebut. So she took care of its calf Dan from 18 to 24 months, you see. dan itu dianggap ya seperti ya dia menjaga putra-putranya itu sampai 24 ya bulan. This motherhood is. Inilah yang disebut dengan keibuan. So this is responsibility she took because she's Yeah. mother. Dan kenapa ya tugas seperti ini ataupun tanggung jawab seperti ini dia lakukan? Karena dia adalah seorang ibu. This is occupation duty dharma. Dan inilah yang dikenal dari dharma, yaitu yang merupakan kedudukan dasar. Our mothers, Ya, they can ignore their sons or daughters. ya seperti halnya seorang ibu, mereka tidak bisa melalaikan putra maupun putrinya. Their duty bound to take care of their sons or daughters. Dan ia mempunyai tanggung jawab di mana menjaga ya putra dan putrinya. This is dharma. Yeah, it is. Follow dharma. Dan itu dikatakan parodharma. When we know about our occupation duty dharma, Dan ketika kita mengetahui ya tugas dan kewajiban yang dikenal dengan dharma ini and behave accordingly, dan bertindak sesuai dengan Jayatma Suprasiddha. maka ya terjadilah yayatma suprasidati. Completely satisfied as well. Ya artinya dia menjadi puas sepenuhnya akan dirinya. That you get satisfaction. Ya di mana itulah dikatakan ya kepuasan diri. When our daughters or our sons, when they get married,
Ya, ketika putra putri kita menikah seperti itu, And after 1 or 2 years, ya, they'll be awarded. dan setelah 1-2 tahun mereka menikah, mereka akan diberikan In the form of a son or daughter. ya dalam bentuk seorang putri maupun putra. They'll beget child. Dengan kata lain, mereka mendapatkan Begetting a anak-anak. child is a gift of the Lord. No? Yang mendapatkan putra putri ini adalah suatu berkat ya dari yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Then they will take the position of parent. Dan kemudian ia akan mengambil posisi sebagai orang tua. Then they're happy. Dan kemudian dia menjadi bahagia. After marrying 5-6 years, they don't have any children, they'll be happy. Ya, biasanya seorang yang sudah menikah, baik itu 5 tahun, 6 tahun, kalau dia tidak mendapatkan putra dan putri, biasanya mereka menjadi tidak bahagia. Actually, these daughters, after getting married, our daughters, after getting married, they want to become mother. Ya, dan tentu saja kita mengetahui ketika putri kita nanti besar dan kemudian menikah, ya sebenarnya hal ini hal yang mendasar karena mereka juga menginginkan untuk menjadi seorang ibu. It is natural. Dan ini adalah alami terjadi. In this regard, I am telling a small story. Karena dalam hubungan ini saya akan menceritakan sedikit cerita. Uddhava was the great scholar. Ya, Udawa merupakan seorang sarjana yang sangat terpelajar. Disciple of the Devaguru Brihaspati. Dan beliau adalah murid dari Brihaspati. Even his knowledge better than his guru. Bahkan dikatakan Udawa pengetahuannya bahkan lebih baik daripada gurunya sendiri. So Uddhava become little bit proud. Ya, dan kemudian karena hal inilah Udawa menjadi sedikit bangga karena To give him a lesson, untuk memberikan pelajaran kepadanya. Lord sent him to Vrindavan. Ya, akhirnya Tuhan sendiri mengirimkan Udawa untuk pergi ke Vrindavan. He was so learned scholar. Ya, Anda adalah orang yang terpelajar seperti itu, You go to the Vrindavan dan Anda harus pergi ke Vrindavan and convince the gopis dan berusaha yakinkan para gopi who are always crying for me yang dimana selalu menangis untuk diriku. because they lack knowledge. Ya, karena mereka kurang pengetahuan. You are only the person, you are so big scholar, you can convince them. Ya, hanya Anda adalah satu-satunya orang yang sangat terpelajar, sehingga Anda kemungkinan bisa meyakinkan mereka. And the message gopis received that Uddhava is coming. Ya, tentu saja. They visit the Krishna. Ya, ketika mereka mendengar bahwa Udawa akan datang, yang merupakan representasi Krishna, Gopis are very happy. ya gopi mendengarnya dengan bahagia. They are eagerly waiting Uddhava. Mereka sangat bersemangat sekali menunggu Udawa. Kemudian bagaimana menyambutnya, kedatangannya. Then Uddhava came. Kemudian Udawa datang, And conversation between Uddhava and Gopis going on. dan terjadilah percakapan antara Udawa dan para gopi. Gopis are not happy with Uddhava. What he said. Dan gopi akhirnya menjadi tidak bahagia dengan Udawa. So Gopis said, you see, my dear brother Uddhava, we are not learned. Ya, gopi menyampaikan, saya tidak begitu belajar seperti Anda, wahai Udawa. We had never went to this school or gurukul. No? Ya, kami tidak mendapatkan pendidikan, bahkan masuk ke sekolah ataupun gurukul. Most of we are illiterate. Ya, kebanyakan dari kami di sini adalah orang yang tidak tahu baca tulis. We don't have the Shastra Gyan knowledge, what you say, we don't understand. Kami tidak mempunyai apa yang dikenal sebagai sastra gyan, di mana kami tidak mempunyai apapun pengetahuan yang lain. We want only
How is our Krishna? Ya, yang kami inginkan bagaimana kabar dari Krishna, bagaimana keadaan Krishna. In a letter you have brought, you are sent by the Krishna, what is there mentioned about our Radharani, Lalita, Visakha, and about us? Ya, disampaikan dalam surat yang dikirim bahwa Anda merupakan perwakilan dari Tuhan Krishna, dan mungkin Anda tahu apa yang berita apa yang bisa diberikan kepada kami, ya Lalita, Visakha, ya Radharani dan yang lainnya. Nothing is written about this Radharani, Lalita, Visakha, and Gopis, that we don't want this type of letter. Ya, dan kemudian kami ya tidak melihat ada tulisan tentang bagaimana menanyakan tentang kabar ya dari Lalita, Visakha dan ya Radharani seperti itu. Kami tidak menginginkan ya surat yang tidak ada hal-hal tersebut. You are talking about the knowledge. Dan sekarang Anda berbicara tentang pengetahuan. Let's go to Radharani. Ya. Karena itu datanglah kepada Srimati Radharani. She knows something. Ya, di mana beliau mengetahui sesuatu. But we do not know anything. Ya, di mana kami tidak mengetahui apa-apa. We know this much, we love Krishna, that's all. Ya, setahu kami hanya bisa mencintai Krishna, tidak tahu yang lainnya. So our leader is Radharani. Ya, karena itu pemimpin kami adalah Srimati Radharani. Then Uddhava was brought to Radharani. Kemudian Uddhava dibawa kemudian menemui Srimati Radharani. In between that, conversation started. Dan di dalam ya pertemuan ini ada percakapan antara keduanya. Then Radharani said, "Oh, you are learned guy." Kemudian Srimati Radharani mengatakan, oh Anda adalah orang yang terpelajar. So you please answer. I have some questions. Ya mohon, ya Anda menjawab apa, saya mempunyai beberapa pertanyaan. When for this woman or lady, at the time of delivery, begetting a child, at the time, she cries, at the same time she laughs. Why? Dan kenapa ya ketika seorang ya ibu baru melahirkan seperti itu, ya dia akan menangis, dan pada saat yang sama dia merasa ya punya rasa cinta seperti muncul dalam dirinya. Kenapa hal ini? Now, what about the position of Uddhava? This topic is not discussed in the Sanskrit scripture. Dan kemudian kalau Uddhava ya kemudian dia berpikir karena ini tidak ada topik yang dijelaskan dalam Sanskrit. It's quite practical, you see. Ini adalah hal yang secara ya aplikasi ya, praktikal. After pregnancy, one mother, actually becoming a mother, she's delivered, no? Ya tentu saja ketika dia hamil itu kemudian hal yang selanjutnya muncul pasti adalah dia harus melahirkan ya putra atau putri. While delivering a baby, due to physical pain, she was crying. She cries. But at the same time, she's should becoming a mother. She's happy. She smiles. Dan tentu saja ya dalam ya proses melahirkan itu dia mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa sehingga dia harus menangis sejadi-jadinya. Dan tetapi ketika itu terlahir, maka pada saat yang bersama dia merasakan bahagia sekali. Although being a brahmachari, did not have such experience. Karena di awal juga brahmachari, ya jadi dia tidak mempunyai pengalaman seperti itu. Now you are coming here to give us knowledge, no? What about this knowledge? Dan tentu saja ya bagaimana kita di sini untuk mendapatkan pengetahuan, ya bagaimana pengetahuan. Then Uddhava surrender, forgive. Dan kemudian ya dia ketika dikatakan seperti itu, ya Anda datang sini untuk memberikan pengetahuan, bagaimana pengetahuan Anda mengenai hal ini. Kemudian menyadari hal ini, Uddhava kemudian menyerahkan You diri. are thinking that
we are crying because of separation of Krishna. We are thinking that we are suffering. Ya, dan tentu saja mungkin Anda berpikir bahwa ketika kami terjauh dari Krishna, maka Anda berpikir kami sedang menderita. In fact, we are not suffering. We are enjoying. Ya, kenyataannya kami di sini tidak menderita seperti yang Anda bayangkan, Simply tetapi remembering Krishna. Simply Yeah. calling Krishna. We are enjoy. We are very happy. Tapi kami menjadi hanya dengan mengingat yang Tuhan si Krishna atau memanggil nama Krishna, maka kami merasakan nikmati dalam hati kami. He should always with us. Dan dengan cara itu kami meyakini bahwa Krishna selalu bersama kami. You believe? Apakah Anda percaya hal ini? No, I can't. Krishna is there in Mathura. Ya. Kemudian ya Uddhava mengatakan bahwa tidak, ya saya tidak percaya karena Kesawa ada di Mathura. You are in Vrindavan. Ya, dan sedangkan Anda berada di Vrindavan. It's a far distance, you see. Ya, itu waktu yang sangat, jarak yang sangat jauh itu. Then Radharani said, no, he should always with us. Ya, kemudian Radharani mengatakan, ya tidak, ya, mereka selalu bersama kami. You see, he is sitting by me. Ya, Anda lihat bahwa Krishna sedang berada, duduk bersama saya. Then immediately Krishna comes and said by Radharani. Dan kemudian tiba-tiba Krishna hadir di sana dan sudah duduk di samping Srimati Radharani. Asking all those sheep. He says, yeah, right. Ya, dan Anda lihat sendiri sekarang dia ada di dekat saya. You don't believe. Ya, Uddhava tidak percaya Because he was sent dengan by pandangannya. Krishna from Mathura. Krishna was there in Mathura. Ya, karena ketika beliau masih di Mathura, ya Uddhava melihatnya beliau masih di sana, dan ketika beliau menuju Vrindavan, ya tentu saja Tuhan Si Krishna masih di Mathura. Tetapi ketika disampaikan seperti itu, tiba-tiba kok Krishna ada di samping. Within a moment time, how Krishna comes here and said by Radharani, you see. Dan itu hanya dalam hitungan yang detik seperti itu. Bagaimana mungkin Krishna yang ada di Mathura ini bisa hadir di sini di samping Srimati He Radharani? was now confused. Dan kemudian dia dalam keraguan-raguan dan juga kebingungan. That it may be mistake. Ya mungkin ini suatu hal yang ya kesalahan ya yang terjadi di sini. Then Uddhava tested. Dan kemudian Uddhava berusaha mengetesnya. Physically, how far it is true, he tested. Ya untuk mengetes sejauh mana ini benar atau tidak seperti itu. Then he found that it's original Krishna. Tetapi ketika beliau mengeceknya, ini adalah benar-benar Krishna sendiri ya yang duduk di sana. Now, what is the lesson? Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut? When Krishna left this gopis, what he said? Ya, ketika Krishna meninggalkan para gopi, apa yang disampaikan? There will be no separation between you all and me. Ya, beliau mengatakan bahwa antara kalian dan diri saya tidak ada sebenarnya perpisahan. I'll be always with you. Saya akan selalu bersama Anda. Vrindavan and gopis are my heart and soul. Ya, Vrindavan, gopi itu adalah ya merupakan jiwa dan raga saya. How a body can survive without heart and soul? Ya, bagaimana badan itu bisa bertahan hidup jika tidak ada jiwa dan raga? Only it may be impressive. Neither Krishna nor Ajalya. Ya hanya mungkin tampaknya saja bahwa Krishna tidak hadir secara pribadi di sana. So in that way, Uddhava was what? Proud pride of Uddhava. Ya, karena ya di sana untuk bagaimana mengetahui bagaimana kebanggaan yang masih dipunyai oleh Uddhava. Gone away. Ya, dan kemudian dengan cara itu semua kebanggaannya ini kemudian bisa dihilangkan. And realize that what is Dan dia mengisapi bhakti is the essential of it. Knowledge. ya bahwa bakti adalah pengetahuan yang
essence of yang knowledge. merupakan intisari dari semua pengetahuan. That is why bhakti means Karena itu bakti itu artinya bhakti has two sons. ya bakti di mana itu artinya dia mempunyai dua putra. What is that? Jnana Jnana, Vairagya. knowledge and detachment. Ya pengetahuan dan juga pelepasan ikatan. So through this dharma, Ya karena itu melakukan dharma ini the supreme occupation dharma for all human is that by which man can attain to loving devotion service unto the destined Lord. ya adalah tugas dharma itu sendiri, bukan tugas kewajiban tertinggi setiap manusia, di mana dharma yang memungkinkan manusia mencapai bakti dalam cinta kasih rohani pada Tuhan. Such devotion service must be unmotivated and uninterrupted. Bakti seperti itu harus bebas dari tujuan duniawi dan berkesinambungan guna memuaskan sang roh secara sempurna, To completely satisfy the self. untuk ya menjadi puas akan sang diri sepenuhnya. Devotees means what? Ya para penyembah itu artinya apa? To become a devotee means Untuk menjadi penyembah itu artinya all his desires are fulfilled. ya artinya semua keinginannya dipenuhi. This is what Prabhupada say. Ya karena itu Prabhupada selalu mengatakan Devotees of Krishna consciousness are liberated soul. ya penyembah dalam ya kesadaran Krishna ini itu merupakan semuanya roh-roh yang sudah terbebas. We are all liberated. Ya kita semuanya dibebaskan. This is daily in this temple, this community hall, our Bhagavatam class is going on. Karena itu ya secara ya seperti di tempat ini ya di mana tiap hari Bhagavad Kata ini dikumandangkan. This Bhagavad class is good for what? Good for whom? Ya kita mengetahui ya Bhagavad Kata ini dimaksudkan untuk siapa sebenarnya? For devotees. Ya hanya dimaksudkan kepada penyembah. Actually, we do not know our position. Ya karena kita sebenarnya tidak mengetahui sejatinya siapa diri kita. That is why all this discussion going on. Ya karena itu ya semua ya diskusi-diskusi seperti ini berlangsung Till we are satisfied. sampai kita menjadi puas sepenuhnya. When will we be satisfied? Kapan kita akan menjadi puas? When we come to know our own position. Hanya ketika kita mengetahui kedudukan sejati dari diri I kita. have nothing doing in this material world. Ya, saya tidak ada urusan apa lagi di dunia I material. am not this body. Saya ini bukanlah badan ini. I am a spirit soul. Saya adalah sang roh. A part and parcel of the Supreme Godhead. Saya adalah bagian dan percikan dari Tuhan sendiri. That is why my duty is to serve Him, Karena itu adalah tugas dan kewajiban saya untuk melayani beliau. to satisfy His senses. Ya, untuk memuaskan semua indera-indera Tuhan. Only that we can enjoy our life. Maka baru kita akan bisa menikmati. Otherwise, no one can enjoy it. Ya, jika tidak maka tak seorang pun bisa menikmati kehidupannya. How an animal can enjoy their life? Bagaimana binatang bisa menikmati kehidupannya? You see a cow all day and night, just all eating. Still, she is not satisfied. Ya, Anda melihat bagaimana anak ya sapi seperti itu, ya yang terus makan seperti itu, ya makanan yang banyak tidak cukup bagi. In our cases, we need only 15 minutes time to eat. No? Ya dalam hubungannya dengan manusia, kita hanya membutuhkan 15 menit hanya untuk memuaskan lidah kita sebenarnya. And so many spare time we have. Dengan cara itu kita bisa ya bagi waktu kita, banyak waktu lowong yang kita punyai sebenarnya. In case of animal, Tetapi dalam halnya ya para binatang you have to struggle for survival. ya bahkan untuk bisa ya bertahan hidup saja mereka harus berjuang keras memikirkan bagaimana mereka bertahan hidup. That is why dharma is meant for human being. Karena itu dharma itu sendiri dimaksudkan untuk yang berbadan sebagai manusia. The scripture it is mentioned that dharma na hina posumi samana. Karena itu di dalam sastra dijelaskan dharma hina pasu bisa mana. Without dharma, Ya tanpa dharma it is
animality. Ya, itu dapat dikatakan ya itu tidak berbeda dengan binatang. Which is dharma. Because we are considered as human beings. Karena itu kita Manusia. mempunyai dharma dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa dianggap sebagai manusia. But the problem is that no one can give the proper definition of dharma. No? Tetapi kita mengetahui bahwa ya kita belum bisa menjelaskan bagaimana definisi dari dharma yang sebenarnya. That is why in the scripture Mahabharata it is mentioned that Tarko Pradista Vivinam Asau Rishi Desha Matapna Vinam Dharmasya Tattva Nitam Brayam Mahajanam Karena itu juga Mahabharata jelaskan Mahajana Yena Gata Sapataha. Apa artinya dari sloka ini? Only the authority they can define what is dharma. Hanya yang dikatakan otoritas saja yang dapat memahami makna dari kata dharma itu sendiri. One can give the proper definition of dharma. Ya, seorang tidak dapat ya mendefinisikan ya dharma apa itu dharma, makna dharma yang sebenarnya. In Bhagavatam again you see. Kemudian kalau kita lihat di dalam Sifat Bhagavatam Dharma lagi tu saksat Bhagavad Pradita Navai Vidurishana Avinyabaha. What does it mean? ya bagaimana ya tentang dharma itu dinyatakan di dalam sloka yang dikutip oleh Maharaj. Dharma is enacted by the Lord. Ya bahwa dharma saksat kami ini adalah dharma ini dibangun oleh Tuhan sendiri. So it is law and order of the Lord. Jadi ini adalah merupakan ya perintah dari Tuhan sendiri sebenarnya. It is said to Dhamraj, to his agents. Ya dan ini pernyataan ini disampaikan ya oleh Yamarat kepada ya Yamaduta. I am Mahajan, Ya saya adalah seorang mahajana, authority. seorang otoritas. I know about the dharma. Dan saya mengetahui tentang dharma itu I sendiri. can give you the proper definition of dharma. Bahkan saya bisa memberikan Anda makna arti kata dharma itu sendiri. And even the learned Bhikkhu Muni, Bahkan orang yang dikatakan ya, yang terpelajar seperti Bhikkhu Muni, can speak about dharma. ya, mereka tidak bisa menyampaikan tentang dharma itu sendiri. That's why you see we are so lucky today through this verse we come to know about the dharma. Dan kita hari ini sangat beruntung bahwa dengan melalui ayat ini, ya kita bisa mengetahui ya apa itu dharma. Dharma means to bring oneself to his own position. Dharma itu sendiri ya dapat dimaknai bahwa bagaimana sang roh itu ya mengerti kedudukan sejatinya. What Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Apa yang disampaikan oleh si Chaitanya Mahaprabhu mengenai hal ini? Divya Swarup was Krishna. Divya Swarup Hoy Krishnera Nityanasa. Eternal servant of the Lord. Ya bahwa beliau adalah pelayan kekal dari Tuhan. To being a servant, our duty is to satisfy the Lord. Karena itu menjadi ya pelayan seperti itu. Tugas utama kita adalah melayani ya Tuhan. What we are doing at the moment here, Ya, itu saja apa yang kita lakukan, yang saat ini kita lakukan di sini, is to satisfy the Lord. yaitu untuk memuaskan Tuhan. When we glorify the Lord, Ya, ketika kita memuji kemuliaan dari Tuhan, when we hear about His pastime, ketika kita mendengar tentang ya kegiatan lila dari Tuhan Lord sendiri, is very happy. ya Tuhan menjadi begitu bahagia. This is the activities of the Dharma. Dan ini adalah aktivitas yang dikenal sebagai dharma itu Who sendiri. can do that? Siapa yang bisa melakukannya? Only liberated soul. Hanya roh-roh yang sudah terbebaskan, What Prabhupada say. ya baru bisa melakukan hal ini. So our position is, we are more or less liberated soul.
Ya, dan karena itu ya posisi kita bisa dianggap ya kurang lebih gitu ya. That is Jadi why itu adalah roh yang sudah we are terbebaskan. we are sparing time to hear about our katha. Karena hal ini kita bisa buktikan bahwa Anda mau kalian ada sekalian mau mengatur waktu Anda untuk mendengarkan bahwa kata. This our two devotees from Manipur, why they have come here? Ya, seperti halnya para penyembah dua penyembah dari Manipur ini datang ke sini, apa maksudnya? When they heard about the devotees of the Bali, Ya, ketika mereka mendengar tentang bagaimana para penyembah yang ada di Bali, so they are so much what is NGS. ya dikatakan ya bersemangat seperti itu mendengar. To go to Bali and have association with them. Ya, untuk datang ke Bali dan bergaul dengan para penyembah di Bali. That is, you are so nice devotees. Ya, karena mendengar adalah kalian semua adalah penyembah yang sangat baik. Your devotion attracts the devotees of the Manipur. Dan ya pelayanan bakti Anda yang Anda lakukan itu menarik para penyembah dari Manipur untuk datang. That is why we should never be lemon, no? Ya, karena itu kita tidak boleh ya terus dalam rasa penyesalan. We are doing right. Karena kita melakukan hal yang benar seperti itu. Nothing wrong is there. Tidak ada hal-hal yang ya salah di dalam hal ini. Because you all are appreciated by your Maharaj, special Yeah. master. You see. Anda bagaimana ya semua guru-guru yang pernah hadir di sini ya mereka sangat menyukai ya kalian semua. You all are so nice devotees. Karena kalian adalah penyembah yang sangat baik. So this is the indication that Ya, ini merupakan indikasi, satu indikasi. we are on the way of going back to Godhead. Itu artinya itu kita berada di jalur yang tepat untuk bisa kembali kepada Tuhan. Even Prabhupada glorifies our special master Sri Damodar. Ya, bahkan ya Srila Prabhupada sendiri yang memuji ya guru kerohanian kami yaitu Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj. Jai Sri Sri Damodar ki jai. Even Prabhupada himself, you see. Bahkan Srila Prabhupada yang menyatakan ya Jai Swarup Damodar ki jai. Prabhupada said, good. In that way, you are also appreciated by your Guru Maharaj here in Manipur. No? Dan juga ya dengan cara yang sama ya seperti Srila Sifat Maharaj memuji ya bagaimana para penyembah Bali itu juga yang memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada penyembah yang ada di Bali. At the moment, you all may not be happy with the activities of this devotional service. Ya mungkin pada saat ini Anda menjadi tidak begitu bahagia dengan pelayanan bakti yang Anda lakukan. This is because lack of knowledge. Ya ini disebabkan karena ya pengetahuan kita yang masih sangat kurang. Becoming devotee means everything is good. Ya, menjadi penyembah itu artinya ya semua keinginannya telah terpenuhi itu. You have nothing to desire. Ya, Anda tidak memerlukan keinginan-keinginan yang lainnya lagi. This human form of life is meant for becoming a devotee. Ya, di mana badan sebagai manusia ini ya dimaksudkan hanya untuk bagaimana Anda menjadi seorang penyembah. But Lord is so saying, Dan bagaimana Tuhan menyampaikan? I am Deodya Bhajanji. Saya Deodya. Kastan Kaman Arati Vida Bhujanji. Tapo Dipa Putakajana Satwan Tasman Brahmasukam Tu Ananta. This Lord Ishwar instruct his 100 sons headed by Lord Maharaj. Dan tentu saja bagaimana Dewa Siwa menginstruksikan kepada ya 100 putranya ya dari Sabah menginstruksikan kepada putranya seperti itu 100 putranya ya terutama Barat Maharaj yang dipimpin oleh Barat Maharaj. Human life is meant for to undergo spiritual finance. Dan itu ya bahwa kehidupan sebagai manusia ini itu artinya kita harus melakukan yang namanya tapasya. Not for sense gratification, Ya. in the form like what is called dogs and ox. Yang tidak hanya untuk memuaskan dia seperti halnya babi dan juga
anjing seperti itu. So sense gratification, Ya tentu saja who satisfy their senses? ya, siapa yang bisa memuaskan indera-inderanya mereka? Animal like hogs and dogs. Ya. Dan tentu saja ya ketika bagi mereka yang memuaskan indera-inderanya maka dianggap sebagai ya binatang seperti ya babi dan anjing. Human form life is rarely achieved. Karena itu bentuk dalam bentuknya sebagai manusia ini sangatlah jarang untuk didapatkan. It is awarded by the Lord. Ini benar-benar merupakan berkat dari Tuhan. You see in Bhagavad Gita 7:28, you see. Ya seperti halnya di Bhagavad Gita ya 7:28 disampaikan. 7:20. Let us check up. What is mentioned here? 7:28. Yasam tu antagatam papa janam punya karmanam dandam bhavati mukta vajanti ma virpratahadis. Persons who have acted piously in previous lives. Bagi orang yang telah melakukan kegiatan saleh dalam kehidupan sebelumnya And in this life, he is Yeah. acting pious activities in this life also. dan juga jika dia telah melakukan kehidupan yang saleh dalam bahkan hidup ini juga, And whose sinful actions are completely eradicated. di mana semua kegiatan dosa-dosanya bisa dihilangkan seperti itu. Free from reaction of sinful activities. Dan kemudian membebaskan dirinya dari semua kegiatan-kegiatan berdosa. And are freed from the dualities of delusion. Dan kemudian maka di mana dia dibebaskan dari yang namanya Only then kebingungan. they engage themselves in my service with determination. Hanya dengan cara itu maka dia baru bisa ya, This is our position. melakukan menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Only diri. then one engaged in the service of the Supreme Lord. Yang itu artinya ya bagaimana ya hanya dengan kategori seperti itu orang baru bisa menyibukkan diri dalam melayani Tuhan. That is why after becoming devotee, Karena itu ketika Anda telah menjadi seorang one penyembah, should